Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my class. Hari ini adalah hari pertemuan pertama kita untuk kelas di tahun 2022 ini. Nah, gimana kabarnya semua setelah kita sudah menjalani work from home yang sudah begitu lama dan sekarang kita sudah mulai masuk lagi kegiatan yang sekarang sudah banyak offline atau mungkin tatap muka. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan offline yang mungkin waktunya hanya sebentar dan sebagainya. Nah, video ini berfungsi untuk melengkapi kekurangan jam-jam yang mungkin tidak terakomodir ketika kita berada di tatap muka. Oke, hari ini atau edisi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari karir itu seperti apa dan hubungan karir dengan kehidupan itu sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita mulai masuk ke pembahasannya. Oke, konsep karir. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep karir, menurut kalian ada nggak sih beda antara pekerjaan dan karir? Kalau ada, bedanya apa? Boleh nanti tuliskan komen di bawah. Kemudian untuk misalnya guru itu masuk ke karir atau ke pekerjaan. Kemudian kalau writer, penulis buku itu masuknya ke karir atau ke pekerjaan. Kemudian kalau writers, pelayan misalnya atau pramusaji itu masuk ke karir atau ke pekerjaan. Nah, silakan komen di bawah. Jadi mana yang dimaksud dengan karir, kemudian mana yang bisa dikelompokkan ke pekerjaan. Sudah kalian kelompokkan? Oke. Kalau sudah, kita akan melihat bedanya karir, pekerjaan itu apa sih bedanya gitu. Dan karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita suka ketuker nih antara karir sama pekerjaan. Sebenarnya ada nggak beda definisinya? Sehingga sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya, kita harus tahu dulu beda definisi dari karir dan pekerjaan itu seperti apa. Nah, ini dia untuk definisinya ya. Yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenai pekerjaan. Kalau kita membahas mengenai pekerjaan ini merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan dan tanggung jawab dari posisi serupa lintas situasi kerja yang berbeda. Jadi bisa nanti berupa pramusaji, kemudian bisa juga mungkin kerja sampingan sebagai driver ojol dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam pekerjaan. Nah, kemudian okupasi. Okupasi ini merupakan kumpulan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan serupa untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawab. Jadi kumpulan dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill di dalamnya, yang membutuhkan keterampilan yang sama untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawab di posisi tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir karir. Karir ini adalah integrasi kerja dalam hidup seseorang serta mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan seperti aspek psikologis, sosiologis, dan ekonomis. Nah, maka dari itu karir juga didefinisikan sebagai suatu rangkaian okupasi, pekerjaan, dan posisi yang dipegang oleh seseorang seumur hidupnya. Jadi di sana nanti ada rangkaian okupasi, kemudian ada pekerjaan juga, dan jabatan selama kehidupan individu yang dipengaruhi oleh psikologisnya, sosiologis, pendidikan juga, fisik, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Individu bisa saja memiliki satu okupasi sepanjang hidupnya, tapi ada pula individu yang memiliki berbagai macam okupasi sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita membahas mengenai karir ini ada jenjang pekerjaannya atau jenjang posisinya. Ada yang namanya kenaikan jabatan di dalamnya. Misalnya kalau kita membahas profesi guru,
profesi guru ada jenjang jabatannya. Kemudian kalau kita membahas profesi dosen, dosen ada jenjang jabatannya. Dari pertama misalnya asisten ahli, kemudian naik jabatan menjadi lektor, lektor kepala, dan terakhir yaitu guru besar atau profesor. Nah, begitu juga misalnya di sebuah perusahaan, ada jenjang karirnya, misalnya dari anggota tim divisi marketing, kemudian naik menjadi manajer. Sebelum jadi manajer mungkin jadi supervisor atau sebagainya. Kemudian setelah jadi manajer bisa naik lagi menjadi general manager. Kemudian setelah jadi GM mungkin bisa naik lagi menjadi direktur, kemudian menjadi dewan direksi dan sebagainya, atau mungkin nanti sampai kepada tahap menjadi CEO dan lain-lainnya ya. Jadi ada jenjang karir di dalamnya, atau ada kenaikan jabatan yang jelas ketika kita membahas tentang karir. Nah, bisa aja individu itu punya satu pekerjaan sepanjang hidupnya. Jadi kalau misalnya jadi dosen terus, atau jadi guru terus. Kemudian kalau bekerja di bidang teknologi atau di perusahaan teknologi, bekerja di bidang itu saja. Namun ada pula individu yang mungkin tadinya jadi guru, kemudian beralih untuk membangun startup dan sebagainya, atau mungkin juga nanti ada yang tadinya guru kemudian berubah haluan menjadi asesor, kemudian yang mungkin tadinya bekerja di perusahaan kemudian beralih lagi ke bidang-bidang yang lain dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan individu itu hanya memiliki satu okupasi saja sepanjang hidupnya, tapi bisa memiliki berbagai macam okupasi sepanjang hidupnya. Gitu ya. Jadi ada beda dari pekerjaan, kemudian juga ada okupasi dan juga karir. Sehingga kita harus tahu dulu nih definisinya apa, sehingga kita bisa paham dulu mengenai konsep karir itu seperti apa. Nah, kemudian peran karir dalam kehidupan manusia. Yang pertama pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Baik itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, maupun kehidupan psikologis, kebutuhan psikologisnya ya. Nah, aspek ekonomi. Sebagai individu kita pasti ingin melanjutkan kehidupan. Ada evolusi atau ada proses dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita butuh untuk mendapatkan penghasilan guna menghidupi diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang-orang terdekat kita. Itulah untuk faktor ekonomi atau kebutuhan ekonomi. Kemudian kebutuhan sosial. Sebagai individu, kita punya yang namanya kebutuhan untuk merasa dihargai oleh orang lain. Jadi ingin memenuhi kebutuhan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi baik mendapat penghargaan dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan sekitar, dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan karir yang baik untuk memiliki penghargaan terhadap diri yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian ada yang namanya kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini ada yang namanya harga diri kita atau kebutuhan terkait dengan pemenuhan harga diri kita yang memang harus kita penuhi. Kemudian juga ada juga untuk meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri, untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini nanti untuk mencapai aktualisasi diri kita. Jadi memang secara psikologis kita memiliki rasa atau hasrat ingin memiliki rasa bangga terhadap diri, memiliki rasa penghargaan terhadap diri, memiliki rasa kepuasan di dalam diri. Nah, untuk itu kita membutuhkan karir yang baik untuk mengembangkan setiap kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri kita untuk nantinya bisa mencapai aktualisasi diri kita. Sehingga peran karir dalam kehidupan manusia ini
memang sangat lekat sekali. Apabila karir kita kurang memuaskan, kemudian kita merasa tidak senang dengan karir yang kita jalani sekarang, maka akan muncul kendala-kendala atau masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu penting sekali kita memiliki perencanaan karir yang baik, perencanaan karir yang matang, agar kita bisa mencapai aktualisasi diri kita tersebut dan bisa mencapai kepuasan terhadap diri kita selama sepanjang rentang kehidupan kita. Nah, pemilihan karir juga ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan yang sifatnya ini sementara waktu. Karena memang karir ini adalah proses seumur hidup atau sepanjang hidupnya, maka memang pemilihan karir ini harus disesuaikan dari banyak aspek. Misalnya dari minat kita seperti apa, kemudian bakat kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa, skill apa saja, atau kompetensi apa saja yang sudah kita miliki. Sehingga harus ada kesesuaian antara minat, bakat, kemudian kompetensi diri, dan kompetensi yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut. Sehingga ada kesesuaian ketika kita mencapai apa yang kita inginkan di dalam memilih karir yang tepat di kehidupan kita. Dan nantinya selama pertemuan BK Karir ini kita akan melihat bagaimana nanti kita memberikan layanan bimbingan dan konseling karir kepada siswa kita. Nanti kita akan melihat bagaimana teori-teori karir, akan membahas mengenai dimulai dari pembelajaran karir, kemudian nanti ada lifetimes dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga nanti kita akan melihat bagaimana merencanakan program BK khususnya untuk bidang karir, dan juga bagaimana kita bisa merencanakan membuat rancangan pemberian layanan atau pelaksanaan layanan pada bidang karir ini. Seperti itu. Sehingga nanti bagaimana akhirnya itu konselor bisa memberikan layanan yang baik untuk siswanya terkait dengan karir siswa. Sehingga mereka bisa memilih karir yang tepat, kemudian juga yang sesuai dengan bakat, minat, kemudian kepribadian, kompetensi diri, dan juga kompetensi karir yang ingin dia capai. Baik, segitu dulu pertemuan kita yang pertama. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah!